Kembali lagi di cerita seram baik Jejak Keramat. Di episode kali ini aku akan menceritakan kisah horor tentang pasar setan lagi. Kalau yang kemarin ada pasar setan di Desa Mati, kalau kali ini pasar setan di Alas Gumitir. Gimana keseruan ceritanya? Tapi sebelum masuk ke ceritanya, tekan tombol like dan subscribe dulu supaya kalian tidak ketinggalan cerita seram dari Jejak Keramat. Oke, kita langsung saja mulai ceritanya. Alas Gumitir adalah hutan lebat di perbatasan Jember dan Banyuwangi. Jalan raya yang membelahnya dikenal angker, terutama di malam hari. Bagi warga setempat, hutan ini bukan sekedar tempat sunyi. Ada dunia lain yang kadang terbuka untuk manusia. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah tentang pasar setan. Suatu malam, Wawan, seorang pedagang keliling, memutuskan untuk menempuh jalan hutan itu karena ingin cepat sampai ke Banyuwangi. Ia berangkat sekitar pukul 11 malam, mengendarai motor tuanya. Saat memasuki kawasan hutan, kabut mulai turun. Tercium aroma bunga kenanga samar-samar tercium, bercampur bau tanah basah. Anehnya, ia mulai mendengar suara ramai, tawar-menawar, orang tertawa, dan bunyi gamelan kecil di kejauhan. Wawan penasaran. Di tikungan tajam, ia melihat cahaya seperti lampu petromak di sela-sela pepohonan. Semakin dekat, cahaya itu berubah menjadi deretan warung bambu sederhana, penuh orang berjualan sayur, buah, dan kain batik. Semua terlihat hidup, seperti pasar desa biasa. Nah, tanpa berpikir panjang, Wawan memarkir motornya dan berjalan masuk. Seorang perempuan tua tersenyum, menawarkan pisang. Murah nak, cuma 1.000 saja. Harga itu terlalu murah, tapi Wawan senang. Ia membeli beberapa pisang dan sedikit beras dari penjual lain. Saat membayar, ia merasa uangnya terasa dingin di telapak tangan penjual. Ketika hendak kembali ke motor, seorang kakek berpakaian lurik menghampirinya dan berbisik, "Nah, cepat pergi, jangan menoleh ke belakang, apapun yang terjadi. Dan nanti, jangan makan apapun yang kau beli di sini." Wawan bingung, tapi merinding mendengar nada serius kakek itu. Ia mengangguk dan segera berjalan cepat meninggalkan pasar. Tapi rasa penasaran membuatnya sekali saja melirik ke belakang. Saat itu, ia langsung merinding. Seluruh orang di pasar itu menatapnya. Wajah mereka itu pucat, mata kosong, bagian mulutnya terbuka lebar, seperti tidak memiliki rahang bawah. Suara pasar berubah menjadi bisikan yang bersaut-sautan. "Ikut, ikut, ikut." Wawan berlari ke motornya, menyalakan mesin, dan langsung tancap gas tanpa menoleh lagi. Namun, di kaca spion, ia melihat bayangan puluhan sosok berlari, mengikutinya di antara pepohonan. Langkah mereka sangat cepat, tapi tanpa suara. Ia baru merasa aman ketika keluar dari hutan. Sampai rumah, ia menaruh pisang dan beras tadi di dapur. Masih merasa semua itu nyata. Keesokan paginya, ibunya memanggil dengan suara gemetar. Pisang yang dibelinya malam itu telah berubah
menjadi gumpalan kapas basah berwarna hitam, dan berasnya menjadi pasir halus bercampur tanah kuburan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Wawan tak tenang. Ia sering terbangun tengah malam karena mimpi yang sama, berjalan di tengah pasar dengan cahaya redup dan suara gamelan yang mengalun pelan. Tapi kali ini dalam mimpinya, ia melihat sesuatu yang belum pernah muncul sebelumnya. Lumpur merah di bawah kakinya dan bau anyir yang menusuk hidung. Karena tak tahan, Wawan mendatangi seorang sesepuh di desanya, Mbah Sarto, yang dikenal sebagai orang pintar. Begitu mendengar ciri-ciri pasar tersebut, wajah Mbah Sarto langsung berubah mode serius. "Kowe ketemu pasar Gumitir to? Wong sing mlebu kono jarang iso mulih urip." Mbah Sarto lalu bercerita tentang asal mula pasar itu. Puluhan tahun lalu, ketika alas Gumitir belum dibelah jalan raya, ada sebuah pasar kecil di tepi hutan. Pasar itu ramai, tapi terkenal angker karena letaknya jauh dari pemukiman. Suatu malam, kawanan perampok menyerang. Mereka membantai semua pedagang dan pembeli, tak membiarkan satupun hidup. Jenazah mereka dikuburkan secara massal di tengah pasar, tanpa doa, tanpa kain kafan, hanya ditimbun tanah bercampur darah. Sejak itu, pasar itu lenyap dari peta. Tapi warga sekitar sering mendengar suara gamelan dan riuh tawa dari tengah hutan di malam-malam tertentu, terutama menjelang malam Jumat Kliwon. Mereka percaya roh-roh pedagang itu terjebak dalam waktu, selamanya berjualan di dunia mereka sendiri, dan kadang menarik orang hidup untuk jadi bagian dari mereka. Mbah Sarto memperingatkan Wawan untuk membuang barang yang ia beli dari pasar itu di perempatan jalan, sambil menabur bunga 7 rupa dan membaca doa. Wawan menurut. Tapi saat malam tiba, kejadian aneh muncul lagi. Dari jendela rumahnya, ia melihat cahaya lampu petromak di kejauhan. Padahal rumahnya jauh dari pasar atau warung. Samar-samar terdengar suara penjual memanggil, "Pisang murah, beras murah." Suara itu semakin dekat, seperti berjalan mengelilingi rumah. Anjing tetangga melolong panjang, lalu hening. Ketika Wawan mengintip, ia melihat sebaris bayangan berdiri di pekarangan. Wajah mereka pucat, pakaian compang-camping, dan di tangan mereka tergenggam barang dagangan yang sama seperti yang ia beli malam itu. Mereka berdiri diam, menatapnya, lalu satu persatu tersenyum, memperlihatkan gigi yang hitam membusuk. Sejak kejadian itu, Wawan pindah dari desa. Konon, rumahnya sekarang kosong. Tapi kadang, warga yang lewat malam hari mengaku melihat cahaya remang-remang dan mendengar suara pasar tepat dari dalam rumah itu. 3 bulan setelah Wawan pindah, kisahnya menyebar lewat forum-forum horor di internet. Cerita itu menarik perhatian tim Mata Malam, sebuah kelompok pemburu misteri asal Surabaya yang sering membuat konten penelusuran tempat angker. Anggota tim terdiri dari Dani, pemimpin, skeptis tapi pemberani, Reno, sang kameramen, suka bercanda untuk mengusir tegang. Nadia, dia ini sensitif secara spiritual, sering merasakan kehadiran mereka. Nah, kemudian mereka memutuskan untuk menelusuri
alas gumitir pada malam Jumat Kliwon, malam yang disebut Mbah Sarto sebagai waktu pasar itu muncul. Sekitar pukul 11 malam, mereka tiba di gerbang hutan. Mereka memutuskan untuk menelusuri alas gumitir. Pada malam Jumat Kliwon, malam yang disebut Mbah Sarto sebagai waktu pasar itu muncul. Sekitar jam 11 malam, mereka di gerbang hutan. Kabut sudah mulai tebal dan suhu turun. Dani kemudian membuka kamera, merekam sambil berkata, "Oke teman-teman, kita sekarang ada di alas gumitir. Menurut cerita, di malam-malam tertentu ada pasar gaib yang muncul di sini. Kita akan coba cari buktinya." Mereka berjalan kaki masuk jalur setapak yang katanya menjadi lokasi pasar. Awalnya hanya terdengar suara serangga, tapi 15 menit kemudian suara itu menghilang, diganti oleh suara gamelan yang pelan namun jelas. Reno yang membawa kamera infrared menangkap titik-titik cahaya di kejauhan. Saat mereka mendekat, tampak deretan lampu Petromax menggantung di gubuk-gubuk kayu, dan seperti pasar pada umumnya, terlihat orang-orang sibuk bertransaksi. Tapi lewat lensa kamera, wajah-wajah mereka tidak memiliki mata dan hidung, hanya kulit pucat, rata, dengan mulut yang terbuka lebar. Nadia mulai gemetar. Mereka sadar kita di sini. Seorang perempuan berkerudung lusuh menghampiri Dani, menawarkan kain batik dengan harga murah. Dani yang penasaran mengulurkan tangan untuk menerima. Dan saat itu juga seluruh pasar hening. Semua orang di sana berhenti bergerak, menoleh ke arah mereka. Lampu Petromax berkedip-kedip. Suara gamelan berubah menjadi gong berat yang dipukul sekali, panjang, yang menggetarkan dada. "Lari!" teriak Nadia. Mereka berlari kembali ke arah jalan besar. Reno yang berada paling belakang sempat menoleh dan merekam puluhan sosok berlari mengejar. Tapi tubuh mereka melayang sedikit di atas tanah. Dengan tangan terulur. Sampainya di mobil, mereka langsung tancap gas. Kamera Reno masih menyala, merekam bayangan-bayangan itu berdiri di pinggir jalan, bergerombol, menatap mobil yang menjauh. Saat mengedit video, Dani menemukan kejanggalan. Seluruh adegan pasar itu tidak terekam sama sekali. Yang terlihat hanyalah mereka berjalan di hutan gelap dengan wajah tegang. Akan berbicara kepada orang yang tidak ada. Namun, audio merekam jelas suara gamelan, tawar-menawar, dan bisikan-bisikan samar. "Ikutlah, ikutlah." Video itu tidak pernah diunggah. Reno mengaku sering bermimpi berada di tengah pasar itu. Dan setiap kali ia bangun, bantalnya basah oleh tanah merah. Sejak penelusuran malam itu, kehidupan 3 anggota tim berubah. Seminggu setelah kejadian, Reno mulai jarang keluar rumah. Dia bilang ke Dani dan Nadia kalau setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat pasar itu. Tapi lebih dekat, seperti ia berdiri di antara pedagang. Suatu pagi, ibunya menemukan Reno tak bernyawa di kamar, duduk bersandar di dinding. Di depannya ada kain batik lusuh yang bau tanah basah. Di layar kameranya, rekaman terakhir menunjukkan Reno berjalan di sebuah pasar dengan senyum kosong. Padahal saat itu ia sendirian di rumah.
Nadia mulai sering mendengar suara pedagang memanggil namanya. Saat ia berada di jalan sepi, ia merasa seperti diikuti, bahkan di siang hari. Puncaknya, ia menghilang saat sedang mengajar di kampus. CCTV hanya merekam. Ia berjalan menuju parkiran. Lalu, di tengah jalan, kabut tebal menyelimuti, dan sosoknya hilang begitu saja. Beberapa hari kemudian, ada warga yang mengaku melihat perempuan mirip Nadia di pinggir alas Gumitir, berdiri di dekat lampu Petromax, mengenakan kain batik lusuh. Dani yang awalnya paling skeptis menjadi satu-satunya yang tersisa. Ia memutuskan untuk menutup channel YouTube mereka dan pindah ke luar kota. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, ia mendengar suara gamelan samar-samar dari luar. Dalam sebuah catatan terakhir yang ditemukan di meja kerjanya, Dani menulis, "Aku tahu mereka tidak akan berhenti. Aku melihat Rino dan Nadia di mimpiku. Mereka mengajakku masuk. Mungkin aku akan menyerah. Pasar itu terlalu indah untuk diabaikan." Setelah itu, Dani menghilang. Mobilnya ditemukan terparkir di tepi alas Gumitir. Pintunya terbuka, kunci masih tergantung. Tidak ada jejak kemana ia pergi. Warga sekitar percaya pasar itu akan terus memanggil orang-orang yang pernah melihatnya. Ada yang bilang, jika kau menerima satu saja barang dari pedagang di sana, maka suatu saat kau akan kembali, tidak sebagai pembeli, tapi sebagai pedagang baru. Konon, jumlah kios di pasar itu selalu sama. Jika ada pedagang baru, berarti ada yang digantikan. Beberapa warga yang tinggal di sekitar alas Gumitir mengaku pernah mengalami kejadian serupa. Sukarman, umur 54 tahun, seorang supir truk. "Saya pernah lihat, Mas. Ada keramaian di tengah hutan. Lampu Petromax banyak. Tapi pas saya dekati, hilang semua. Hanya tinggal kabut." Terus kata Mbah Sarto, umur 81, seorang tetua desa di dekat alas Gumitir, "Pasar itu isinya bukan manusia. Mereka jualan barang yang menggoda, tapi kalau kita ambil, berarti kita milih untuk ikut mereka." Beberapa peneliti mistis percaya pasar itu adalah ruang transisi, tempat roh berkumpul. Pedagang di sana adalah arwah yang terjebak, menunggu digantikan setiap ada pengunjung yang tergoda. Satu pedagang bebas, dan pengunjung itu akan menjadi pedagang baru selamanya. Sampai hari ini, warga sekitar masih memperingatkan pengendara malam, jangan berhenti jika melihat keramaian di tengah hutan alas Gumitir. Oke, sampai sini saja ceritanya. Buat kalian yang punya cerita horor, kalian bisa kirim ceritanya ke email yang ada di deskripsi. Entah itu cerita panjang atau cerita pendek. Oke, jika kalian suka, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.